Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, serta murah rezekinya. Kali ini pasti kalian menunggu-nunggu kan episode yang bakal saya bacakan kali ini. Nah, kali ini admin akan melanjutkan kembali novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya, memasuki episode ke-27 dengan judul Usaha Sama Rezeki Berbeda, Terjebak. Seperti apa kisah lengkapnya? Ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila nanti sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Hari kedua tinggal di kontrakan baru, rasanya begitu tenang dan nyaman. Tak ada suara berisik ibu dan Mbak Vina yang selalu menyindir dan meremehkan, apalagi sengaja mengajak tetangga untuk menggunjing berjamaah di teras rumah. Mas Ferry pun mulai perhatian, meski tetap saja dia terkadang pelin-pelan tiap kali melihat ibunya menangis. Entah beneran atau sekedar settingan. Mungkin karena ibu selalu mengungkit soal kewajiban anak laki-laki setelah menikah, membuat Mas Ferry terkadang bimbang dan kebingungan. Seperti kemarin saat ibu kembali mengusik tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki satu-satunya. Ibu sudah mengizinkan kamu menikah dengan Arina, Fer. Padahal sejak awal ibu ingin kamu menikah dengan Delima. Tapi kamu selalu bilang kalau ibu pasti akan akur dengan Arina. Kamu selalu memuji dia perempuan baik, jujur dan sayang pada orang tua. Kamu juga bilang gak akan pernah melupakan tanggung jawabmu pada ibu karena kamu anak laki-laki. Tapi apa? Nyatanya sampai 2 tahun pernikahan kalian, ibu belum menemukan sisi baik dari Arina seperti yang kamu katakan dulu. Bahkan yang ada ibu sama dia gak pernah ada akurnya. Apalagi sekarang kamu mulai berbeda. Tak seperti Ferry yang dulu lebih mementingkan ibu. Ingat Ferry, surga anak laki-laki tetap di telapak kaki ibunya meski mereka sudah berumah tangga. Ucap ibu kemarin malam saat dia datang bersama Delima, Mbak Vina dan kedua anaknya. Aku hanya bisa menghembuskan napas panjang seraya istighfar berulang kali, membiarkan Vian dan Vano bermain sambil makan cemilan brownies dan kue pukis yang kubeli di depan gang perumahan 2 jam sebelumnya. Ferry gak akan pernah lupa, Bu. Apa pernah Ferry lupa kasih jatah bulanan buat ibu? Apa pernah Ferry mengabaikan keinginan ibu? Ferry selalu berusaha mewujudkannya selama ini. Tapi tolong, hati ibu juga lebih terbuka untuk menerima Arina. Selama ini dia masih berusaha menjadi menantu terbaik buat ibu. Dia tulus, tapi ibu tak pernah melihat ketulusannya. Ferry tahu karena Ferry pasang CCTV di rumah, Bu. Ferry tahu bagaimana sikap ibu dan Mbak Vina selama Ferry gak ada. Ferry sudah berusaha memenuhi apapun yang ibu minta. Kenapa ibu gak pernah mau mencoba menuruti apa yang Ferry minta? Padahal sekedar menerima Arina dengan tangan terbuka, ucap Mas Ferry dengan suara sedikit serak. Aku tak tahu jika Mas Ferry pasang CCTV. Benarkah? Kalau begitu besok aku ambil saja CCTV yang kupasang di rumah ibu daripada beli yang baru. Lagi pula mereka juga tak tahu kalau aku juga pasang CCTV itu. Delima jauh lebih baik dibandingkan Arina, Fer. Buka mata kamu. Kulihat Delima tersenyum manis. Sepertinya dia memang masih menaruh harapan besar pada Mas Ferry. Astagfirullah. Ferry sudah berumah tangga, Bu. Bagi Ferry tetap Arina yang terbaik. Apalagi setelah melihat CCTV itu, membuat Ferry semakin yakin jika pilihan Ferry selama ini nggak salah. Bersyukur jodoh yang dikarunakan Allah pada Ferry adalah Arina, bukan perempuan lain yang masih diragukan ketulusannya. Ucap Mas Ferry sembari melirikku yang memilih duduk lesehan di karpet ruang keluarga daripada harus bergabung dengan mereka di ruang tamu. Ucapan Mas Ferry barusan spontan membuat Mbak Delima merah padam.
Mungkin dia merasa tersindir karena tak pernah tulus mencintai Mas Ferry selama ini. Bahkan dia sengaja mengkhianati Mas Ferry saat merasa memiliki kesempatan dan materi. Kamu masih saja membela Arina, Fer? Bagaimana jika dia ternyata mandul dan tak bisa memberimu keturunan? Apa kamu masih setinggi ini memuji Arina? Timpal Mbak Vina kemudian. Selalu saja begitu. Tiap ibu menyindir dan menghinaku, pasti Mbak Vina ikut mengompori dan ikut menjelekkanku. Harta, keturunan dan umur sudah ada yang menentukan, Mbak. Apalagi soal anak. Gak perlu khawatir karena kalau sudah waktunya juga akan mendapatkannya, ucap Mas Ferry lagi. Kedua bola mata Mbak Vina memutar malas mendengarkan jawaban Mas Ferry. Gak berniat memiliki istri lagi, Fer. Ibu ingin memiliki cucu dari kamu, tapi sampai sekarang kalian adem ayem saja. Ibu sudah cukup bersabar selama ini, Fer. Tapi apa? Selama detik ini juga gak ada tanda-tanda kehamilan Arina, ucap ibu lagi. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan kesal dan benci. Astagfirullah, Bu. Jangan minta yang aneh-aneh. Sama Arin saja belum bisa adil, kok bisa-bisanya ibu nyuruh Ferry nikah lagi. Gak ada pikiran ke sana, Bu. Ini sudah cukup malam. Sebaiknya ibu, Mbak Vina dan kamu, Del, pulang saja. Aku sama Arin juga mau istirahat, ucap Mas Ferry lagi. Nah kan, Bu, baru keluar rumah sehari dia sudah berubah sedrastis ini. Bahkan berani mengusir ibu dan kakak kandungnya sendiri, ucap Mbak Vina sewot. Gegas dia mengajak Vian dan Vanu pulang. Ibu pun melakukan hal yang sama, mengajak Delima untuk pulang saja karena sudah mulai malas bicara dengan Mas Ferry. Ku pejamkan mata perlahan, membayangkan kejadian kemarin membuatku sedikit khawatir dan ketakutan. Usaha ibu untuk menyatukan kembali hubungan Mas Ferry dengan Mbak Delima sepertinya memang tak main-main. Bagaimana nanti jika Mas Ferry akhirnya luluh dan mengikuti permintaan ibunya? Apalagi selama ini dia seringkali pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Rin, kamu ngapain melamun di situ? Tanya Mas Ferry tiba-tiba muncul di balik pintu. Dia tersenyum manis menatapku. Bekas ku hampiri Mas Ferry lalu menyiapkan sarapan untuknya. Setelah Mas Ferry berangkat kerja, aku kembali menyiapkan pesanan timblo untuk beberapa tetangga. Pagi ini aku memang mulai jualan nasi timblo dan aneka gorengan di depan rumah. Selain itu, aku juga kembali mempromosikannya di WhatsApp seperti biasanya. Aku sudah mulai jualan lagi ya ibu-ibu. Kalau mau pesan boleh banget, bisa makan di tempat atau delivery. Mbak Cindy tampak mengomentari status WhatsAppku. Begitulah Bu RT dan Bu Salama, tetanggaku saat di rumah ibu dulu. Mbak, seperti biasa aku pesan buat anak-anak sama ibu mertua ya. Oh iya, Mbak Vina juga jualan timblo sejak kemarin loh, Mbak. Tapi kata tetangga sih kurang laku. Rasanya hambar, nggak seperti masakan Mbak Arin yang enak dan seger di lidah. Aku cukup kaget membaca komentar Mbak Cindy. Begitu pula dengan tetanggaku yang lain. Mereka sama-sama mengabarkan soal usaha kuliner Mbak Vina yang sama denganku. Namun begitulah definisi rezeki, sudah memiliki jatah masing-masing. Meskipun usaha sama, tapi rezeki bisa saja berbeda. Mbak Vina juga jualan timblo dari kemarin, Mbak. Tapi sepertinya sepi. Lihat saja status WhatsApp-nya, mengeluh karena belum ada pelanggan. Memangnya Mbak Arin kasih resepnya sama Mbak Vina? Kok dia bisa ikut jualan timblo? Kalau punya resep khusus jangan dibagi-bagi, jadinya dicontek saudara sendiri. Pertanyaan Bu Salamah membuatku tersenyum. Mbak Vina mungkin nggak tahu, Bu, tapi ibu tahu karena Arin sering menjelaskan bumbu-bumbu timblonya pada ibu. Tapi begitulah rezeki, Bu. Sekalipun usaha bahkan takaran resepnya sama, yang namanya rezeki tak bisa dicontek karena sudah sesuai dengan takaran masing-masing darinya. Kukirimkan pesan balasan untuk Bu Salamah. Dia pun membalas dengan sederet pujian dan doa agar usahaku semakin lancar. Alhamdulillah. Rin, kamu sengaja memberikan takaran bumbu yang salah pada ibu kan? Supaya aku dan ibu gak bisa membuat nasi timblo seperti milikmu. Tega sekali kamu, Arin. Pesan Mbak Vina terkirim beberapa menit yang lalu, namun aku baru sempat membacanya karena memang aku baru selesai mengantar semua pesanan. Baru saja selonjoran kaki di karpet ruang keluarga, namun ibu sudah mulai menelpon. Bu
Bumbu timblo apa saja sih, Rin? Biar dagangan Vina sama larisnya seperti kamu. Dari kemarin nggak laku, bahkan hari ini juga sama saja. Masih sisa banyak, ucap ibu kesal. Entah kesal pada siapa. Catatannya sudah aku kasih ke ibu waktu itu kan, Bu? Ibu juga pernah sekali melihat beberapa bumbu yang kuhaluskan dan kumasukkan ke panci. Kenapa tanya lagi? Tanyaku tak mengerti. Alah, Vina sudah bikin sesuai takaran yang kamu kasih. Tapi apa nyatanya? Tetap saja hambar gak ada rasa. Ibu yakin ada bumbu lain yang kamu sembunyikan? Tuduh ibu lagi. Aku hanya bisa menghela napas. Gak ada, Bu. Bumbunya sudah aku catat lengkap di situ. Aku capek ngomong sama kamu, Arina. Kamu pasti nggak suka kalau Mbak Vina lebih laris dari kamu kan? Makanya saat kemarin ibu nanya resep timplo yang pas sama kamu hanya bilang itu sudah pas. Resep timplo itu bertebaran di internet, tapi yang namanya rezeki tiap orang berbeda, Bu. Nggak bisa dipaksa sama, ucapku lagi. Namun ibu justru mematikan ponselnya begitu saja. Ya sudahlah, yang penting sudah berusaha memberi pengertian pada ibu. Terserah ibu mau menerima atau enggak, toh resep yang aku berikan padanya sama persis dengan yang kupakai untuk usaha. Rin, bisa minta tolong ambilkan berkas dengan map biru di rumah ibu. Mapnya ada di kamar kita di laci meja paling atas. Kalau sudah ketemu, kirim ke kantor via Gojek ya, Rin. Daripada kamu datang sendiri nanti kecapean. Pesan dari Mas Ferry segera kuiyakan saja. Gegas mengunci pintu untuk berangkat ke rumah ibu, sekalian mengambil CCTV yang kupasang di sana. Perlahan kupacu sepeda motor menuju rumah ibu. Sampai di halaman tak ada motor metik Mas Ferry, tak ada juga motor Bang Sony. Sepertinya cukup sepi. Mungkin memang ibu dan keluarga Mbak Vina sedang pergi. Assalamualaikum, sapaku dari teras rumah. Namun sepertinya memang gak ada orang di dalam. Suasana rumah cukup sepi. Baru saja membalikkan badan, terdengar derit pintu terbuka. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu kesini, Rin? Tanya Bang Sony sembari menatapku, membuatku sedikit ketakutan. Entah apa yang ada di pikiran laki-laki itu. Tatapannya begitu tajam, membuat jariku sedikit gemetaran. Bang, bisa minta tolong ambilkan map biru di laci atas meja kamarku. Mas Ferry lagi butuh berkas-berkasnya. Maaf, bukan bermaksud pemerintah, cuma rumah sepertinya sepi, takutnya kalau aku masuk akan ada fitnah, ucapku gugup. Bang Sony tampak mengangguk pelan sembari tersenyum. Oh, gak masalah, Rin, tunggu sebentar biar aku tampilkan, ucap Bang Sony kemudian. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah. Cukup lama aku menunggu, namun entah mengapa Bang Sony belum keluar juga. Berulang kali ku panggil, tapi tetap saja tak ada jawabannya. Sementara Mas Ferry kembali menelpon menanyakan map itu karena dia akan gunakan untuk meeting siang ini. Terpaksa aku buru-buru masuk ke dalam rumah, langkah cepat menuju kamar. Tiba-tiba pintu kamar tertutup begitu saja dari luar. Aku sangat kaget, keringat dingin mulai menetes dari dahi. Berulang kali aku berusaha membuka pintu, namun tak bisa, entah mengapa. Ada apa dengan Arina? Apakah ada yang sengaja menjebaknya di rumah ini? Bagaimana kisah selanjutnya ya? Penasaran kan? Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kemudian bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.